Ya Allah, kula nyuwun gesang berkah istiqomah, panjang umur sregep ibadah, pinaringan husnul khotimah. Ya Allah, kula nyuwun dandosi kita niki lahir batin sarana manah sae ingkang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, seagama, yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini, yang penuh maghfirah, yang penuh ampunan ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah adalah happy ending, akhir yang penuh kenikmatan, akhir yang penuh kebahagiaan, akhir yang baik, pungkasan yang baik. Itulah yang dinamakan husnul khotimah. Setiap orang pasti menginginkan hidup akhirnya baik, akhir hidupnya penuh dengan kebahagiaan, atau yang disebut dengan husnul khotimah. Maka saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwasannya kematian itu tidak harus menunggu datangnya waktu tua. Anak muda juga ada yang mati, anak kecil juga ada yang mati. Tidak pandang bulu, baik orang yang kaya maupun yang miskin, baik pejabat maupun rakyat, semuanya akan mengalami suatu kematian. Lalu bagaimana tanda-tanda husnul khotimah? Di antara sekian banyak tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khotimah adalah di akhir hayat, sebelum ia meninggal dunia, ia mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya ia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Lantas bukan hanya sekedar itu saudara-saudara, mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan semudah itu saudara-saudara. Kita perlu dilatih lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat ini bukan semudah itu. Mari kita tengok sejarah di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Alqamah.
Alqamah ketika itu dalam keadaan sakit yang sangat parah. Lalu istrinya mengutus suatu utusan untuk menemui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat untuk mentalkinkan sahabat Alqamah. Ketika datang, akhirnya diajari kalimat la ilaha illallah, ditalkin kalimat la ilaha illallah. Ternyata saudara-saudara, Alqamah ini lisannya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu sahabat ini pergi untuk menemui Rasul Muhammad SAW. Ya Rasul, Alqamah ini sudah saya ajari, sudah saya talkin ya Rasul, kalimat la ilaha illallah. Tetapi Alqamah ini mulutnya seperti terbelenggu, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW menanyakan pada sahabat, wahai sahabat, apakah ia masih mempunyai orang tua? Masih ya Rasulullah, ia mempunyai seorang ibu. Kalau begitu, kamu pergi ke sana. Kalau orang tuanya mampu untuk menemuiku, maka suruh ke sini. Kalau tidak mampu untuk menemuiku, maka aku yang akan datang ke sana. Lalu sahabat ini pergi, datang ke ibunya Alqamah, disampaikan pesan dari Rasulullah SAW yang telah disampaikan tadi. Akhirnya ibunya bilang, saya yang akan pergi ke rumahnya Rasulullah. Dengan tertatih-tatih, ibunya Alqamah membawa tongkat mendatangi Rasulullah SAW, dan di situ ditanya Rasul Muhammad SAW, wahai ibu Alqamah, bagaimana keadaan anakku? Anakku rajin beribadah, rajin sholat, rajin sedekah, tapi ia pernah menyakiti hatiku sehingga aku belum bisa memaafkannya. Lalu Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk membawa kayu bakar, untuk mencari kayu bakar dan mengumpulkannya. Lalu pada waktu itu ibunya menanyakan, wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar ini ya Rasulullah? Untuk membakar anakmu. Lalu, aku ya Rasulullah, kata ibu Alqamah, sudah memaafkannya ya Rasulullah. Jangan engkau bakar ya Rasulullah anakku ya Rasulullah. Lantas ketika itu sahabat ke rumahnya Alqamah, dan di sana ternyata Alqamah sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah suatu pelajaran bagi kita saudara-saudara, bahwasanya mulut ini sulit untuk mengucapkan kalimat zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena terlalu banyak kita, dosa kita terhadap orang lain, terutama terhadap kedua orang tua kita. Maka dari itu saudara-saudara, jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita, terutama ibu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Maka di bulan suci Ramadan ini kami mengajak untuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar untuk mata kita. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar untuk telinga kita. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar untuk mulut kita. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar untuk tangan kita.
Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar untuk kaki kita. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar untuk hati kita. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar untuk pikiran kita. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar untuk roh kita, untuk jasad kita. Astaghfirullahaladzim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dengan keadaan muslim. Mari kita berdoa saudara-saudara, semoga kita nantinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allah makhtim lana bil iman, Allah makhtim lana bil Islam, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah dengar syair dari Wali Songo, yaitu tentang turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebun agung. Turi-turi putih ditandur ning kebun agung. Sleret tiba nyemplung, bu ira kembange apa bu ira, bu ira kembange apa. Turi-turi putih ini bahwasanya kita besok akan mengalami suatu kematian, dan kita besok akan dipakai pakaian yang berwarna putih, yaitu kain kafan. Ditandur di kebun agung, kita akan, jasad kita akan dikuburkan. Seleret tiba nyemplung. Hidup ini cuma sebentar saudara-saudara. Bagikan suatu cahaya, suatu kilat, seleret tiba nyemplung. Tiba-tiba ternyata kita, saudara kita, teman kita sudah mendahului kita. Hidup ini cuma sebentar saudara-saudara. Mbok kira kembangi apa? Lalu apa amal yang sudah kita perbuat saudara-saudaraku? Maka dari itu saudara-saudaraku, semoga kita bisa menggunakan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dengan amal-amal yang soleh, dengan tadarus Al-Quran, dengan bersedekah, dengan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sekian, semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.